Halo Sobat Cerita Jagat Raya. Perkenalkan, namaku adalah Romi. Aku adalah seorang guru private. Saat ini aku ingin menceritakan tentang pengalamanku dengan anak SMA bernama Puput. Puput adalah anak murid privateku yang memiliki body yang sangat bagus. Seperti biasanya saat pagi hari, aku duduk di ruang tamu di rumahku untuk merokok dan meminum kopi. Tidak lama aku bersantai dengan memainkan HP-ku. Tiba-tiba saja ada yang meneleponku. Sempat malas aku mengangkatnya karena ingin bersantai pada hari ini, dan akhirnya aku memutuskan untuk mengangkatnya. Terdengar suara perempuan dengan suara yang halus dan lembut. Ia menanyakan apakah benar ini nomor saya. Aku pun mengiyakan. Aku berbalik tanya padanya ada urusan apa sudah menghubungiku. Ternyata dia menanyakan apakah minggu depan aku ada jadwal mengajar private. Kebetulan minggu depan jadwalku memang kosong. Lantas dia meminta saya untuk datang ke rumahnya. Tentu untuk keperluan les private. Akhirnya kami sepakat, aku hanya perlu menunggu Puput mengirimkan alamat rumahnya. Rezeki memang tidak kemana, pikirku dalam hati. Pekerjaanku sebagai guru private adalah untuk menutupi kebutuhan hidupku dan mengumpulkan modal untuk membuka usaha. Hari terasa begitu cepat berlalu. Tidak terasa sudah tinggal 2 hari lagi dengan hari yang sudah ditentukan. Namun Puput masih juga tidak memberikan kabar kepadaku. Mungkin sudah menemukan guru private lainnya, pikirku dalam hati. Pada esok harinya, pagi-pagi sekali aku mendapatkan pesan di HP-ku, dan ternyata itu adalah Puput yang mengirimkan alamat tempat tinggalnya. Jelas sekali alamat yang diberikannya kepadaku sangatlah jauh jaraknya dari rumahku. Namun karena tuntutan pekerjaan, ya mau gimana lagi, mau gak mau harus ku ambil. Dengan segera ku balas pesan tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa besok aku akan datang ke rumahnya. Hari pun hampir berlalu, aku masih membayangkan jarak rumahku dengan rumah Puput. Memang sangat jauh, kira-kira butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan. Perlu Sobat Cerita Jagat Raya ketahui, bahwa rumahku dengan rumah Puput adalah Jakarta, Bandung. Karena jarak yang cukup jauh itu, jadi kuputuskan untuk tidur lebih awal agar dapat berangkat pagi-pagi sekali agar tidak terlambat dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Dan langsung saja kupasangkan alarm pada HP-ku pada pukul 5 pagi dan kemudian aku langsung tidur. Tepat pada pukul 5 pagi alarmku berbunyi, dan langsung saja aku bersiap membersihkan diri dan memanaskan mobilku. Sekitar pukul 5.30 WIB semua sudah siap, dan pakaian ganti untuk 1 minggu juga sudah aku siapkan. Maklum karena jarak yang terlalu jauh, pastinya akan membuang waktu dan tenaga. Maka aku memutuskan untuk mencari hotel murah di sana untuk tinggal selama 1 minggu. Cukup lama perjalanan yang kutempuh, dan akhirnya sampai juga di alamat yang diberikan Puput. Kuparkirkan mobilku tepat di depan rumahnya, dan langsung ku ketuk pintu rumahnya. Sekitar 10 menit aku menunggu namun tidak ada respon dari rumah tersebut. Pikiranku pun berpikir yang aneh-aneh. Waduh, jangan-jangan kena tipu orang iseng nih, bisikku dalam hati. Ku coba menelepon ke nomor yang dia gunakan untuk mengirimkan alamat rumahnya beberapa kali namun tidak direspon. Sudah pasrah rasanya dan sedikit kesal dengan yang aku alami saat ini. Langsung saja aku menuju mobil yang kuparkirkan dan bersiap untuk pulang kembali ke Jakarta. Tiba-tiba saja HP-ku berbunyi, dan ternyata Puput yang meneleponku. Ia meminta maaf karena tidak bisa mengangkat telepon dariku, sebab ia baru saja mandi. Aku pun lantas memberitahu dia bahwa aku sudah berada di depan rumahnya. Tidak lama aku menunggu, akhirnya pintu pun terbuka. Muncullah wanita yang sangat cantik dan anggun sekali. Bodinya sangat bagus, saking bagusnya seakan aku sulit menggambarkan betapa indah pemandangan yang ada di hadapanku saat itu. Terlebih lagi, ia saat itu hanya berbalutkan handuk saja. Sesampainya di dalam aku langsung duduk di ruang tamu yang cukup luas pastinya dan sofa yang sangat empuk. Dengan disuguhkan jus jeruk aku duduk sambil menunggu Puput berpakaian. Lama aku menunggu, akhirnya Puput pun keluar dan sangat mengagetkan. Puput keluar dari kamarnya dengan berpakaian daster putih yang sangat tipis. Tampak jelas sekali dalam penglihatanku bahwa dirinya saat itu tidak mengenakan lapisan dalam. Hanya dalam sekejap saja aku langsung terbawa oleh hayalan-hayalan tingkat tinggi. Rasa terkejutku saat itu juga berubah menjadi magnet yang menyeretku jauh ke alam lain yang penuh dengan keindahan. Entah itu berlangsung lama atau sebentar, dan, "Pak, kok diam saja? Ada yang salah ya?"
Suara Puput tiba-tiba menyadarkanku dan menyeretku kembali ke alam sadar. Dengan sedikit kegugupan di bibirku, aku mencoba menenangkan diri dengan meminta maaf. Kami pun memulai pelajaran. Puput mengeluarkan buku pelajaran matematikanya dan mulai menanya-nanyakan bagian yang tidak dia mengerti. Sambil duduk tepat di sampingnya, tercium aroma wangi yang keluar dari tubuhnya. Lagi-lagi, aku dibuat melayang oleh situasi yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya ini. Aku terdiam lagi dan kali ini entah apa yang kupikirkan. Otakku tiba-tiba terasa seperti tumpul dibuatnya. "Pak, kok diam lagi? Pasti lihat aneh-aneh ya." Suara Puput kembali membuyarkan lamunanku untuk yang kedua kalinya. Dengan segenap tenaga aku berpura-pura untuk tetap tenang. Sambil tertawa kecil, Puput tiba-tiba mengatakan sesuatu yang kali ini benar-benar membuatku mati kutu. Tak mampu lagi mengelak. "Itu di celana Bapak sudah ada yang nonjol," sahutnya. Tanpa kusadari ternyata barang antikku sudah mengeras dari tadi. Parahnya, Puput dari tadi juga memperhatikannya. Perasaan bingung, malu, terpesona semua jadi satu seperti es campur. Tapi mau bagaimana lagi, semua tak mampu kuhindari dan aku sudah tertangkap basah. Hanya menghela nafas panjang yang mampu kulakukan saat itu. Nafas panjangku itu ternyata disambut baik oleh Puput. Ia seperti tahu apa yang sedang aku alami, yang sedang aku rasakan, dan yang sedang aku pikirkan. Ia bertanya apa aku ingin melihat langsung dua perbukitan indah miliknya yang dari tadi aku perhatikan. "Hah? Jangan-jangan, Puput juga memperhatikan gerak-gerik mataku dari tadi," gumamku dalam hati. Wajahku dalam sekejap langsung memerah. Aku akui, dari awal aku mencuri-curi pandang untuk memperhatikan pemandangan bukit yang tampak samar itu. Mendengar tawaran Puput itu, tentu saja aku terkejut bukan kepalang. Tanpa berkata-kata lagi Puput langsung membuka tirai yang dari tadi menutupi dua perbukitan kembar miliknya. Kali ini, sudah tak ada penghalang lagi dan aku bisa menyaksikan keindahan itu dengan sangat jelas sekali. Aku yang sekarang, seakan bukan lagi seorang guru privat. Aku merasa tidak lagi menjadi diriku sendiri. Entah setan apa yang tiba-tiba merasuki tubuhku. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergerilya menikmati indahnya dua perbukitan milik Puput. Aku tak ingin melewatkan satu inci pun dari perbukitan itu. Tanganku yang tadinya hanya menjadi penonton saja, kini juga ikut menikmati perbukitan satunya. Mulut dan tanganku saling bergantian dari perbukitan satu ke perbukitan lainnya. Nafasku semakin membara saat aku merasakan ada sesuatu yang sedang menyentuh barang antik milikku. Seakan tak ingin kalah, aku juga mencoba menyusuri area lainnya. Apalagi yang kucari kalau bukan lembah yang kata orang bagaikan surga itu. Aku juga menganggap itu adalah barang antik milik Puput yang selalu ia jaga. Setelah beberapa saat lamanya aku dan Puput saling merawat barang antik, bibir kami yang dari tadi masih menjadi penonton sekarang mulai bersatu dan saling memanjakan. Tak lama berselang, Puput mengajakku untuk melanjutkan menjadi kerja kelompok di kamar miliknya. Aku pun mengikutinya, sebab aku tak ingin melewatkan momen indah ini. Langsung saja kami ke kamarnya Puput. Setelah kami masuk ke dalam kamarnya, aku lebih dulu minta izin untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di kamar Puput, memang ada kamar mandi pribadi. Baru saja aku masuk, dari belakang Puput langsung menyambutku dan barang antikku langsung dirawat olehnya dengan lembut. Aku langsung membalikkan badanku dan kulihat ekspresi Puput sudah tak ingin lagi berlama-lama dengan situasi ini. Shower di dalam kamar mandi itu langsung dinyalakan olehnya, sambil ia melepas semua penutup yang aku kenakan. Jelas saja, kerja kelompok tidak lagi bisa kami hindari dan kami pun melakukannya di kamar mandi itu sambil basah-basahan. Aku pikir, sudah setengah jam lebih kami melakukan kerja kelompok di kamar mandi, dan aku merasakan barang antik milik Puput sudah memberi tanda ingin mencapai garis finish. Dengan posisi ia membelakangiku, dan barang antik kami yang saling menyatu, tanganku terus bergerilya di dua perbukitan indah itu. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membantu Puput mencapai garis finish sebelum diriku. Tibalah saatnya Puput merasakan hebatnya kreativitas dariku yang berakhir pada garis finish. Dengan posisi yang masih sama, ia memintaku agar tidak memisahkan barang antikku dari barang antiknya. Tak lama kemudian, aku pun berhasil menyusul Puput mencapai garis finish. Awalnya aku ingin segera memisahkan barang antikku darinya agar santanku tidak masuk.
Tapi ia justru mempertahankannya dan ingin aku memuntahkan santanku di dalam lembah miliknya. Kami sama-sama kelelahan di dalam kamar mandi itu. Setelah itu, karena kebetulan masih berada di kamar mandi, kami pun langsung saling membantu membersihkan barang antik dan seluruhnya. Setelah bersih, kami istirahat dengan tidur-tiduran. Sambil aku mengajari bagian mana pada pelajaran yang dia kurang mengerti. Setelah selesai, ada sesuatu yang ingin sekali aku tanyakan pada Puput sedari awal sejak kami melakukan kerja kelompok tadi. Aku sangat penasaran mengapa dia mau mengajakku kerja kelompok, padahal ia baru bertemu denganku. Ternyata Puput juga diam-diam jatuh hati pada pandangan pertama olehku. Itulah alasan dia juga sengaja mengenakan daster tipis, apalagi kalau bukan untuk memikatku. Dan nyatanya, itu berhasil. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku khawatir apa yang kami lakukan saat ini diketahui oleh orang tuanya Puput. Sebelum aku sempat menanyakannya, Puput mengatakan lebih dulu kalau dia ingin aku tidur di rumahnya. Sebab, kedua orang tuanya saat itu memang sedang berada di luar kota untuk urusan kerja. Aku menyetujui permintaan Puput. Sebelum kami tidur, kami kembali mengulangi kerja kelompok hingga kami berhasil mencapai garis finish entah sampai berapa kali. Sejak saat itu, aku dan Puput selalu menghabiskan waktu untuk kerja kelompok mantap-mantap saat aku pergi ke rumahnya. Dan tanpa terasa, hubungan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Kami sudah saling jatuh cinta, dan saat ini, kami sedang mempersiapkan diri untuk pernikahan kami.